Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani, Prodi Agribisnis dari Universitas Islam Jember. Di video kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tema tentang pertanian berkelanjutan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Pertanian berkelanjutan itu merupakan pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya ada 5 ciri-ciri pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu secara ekonomi itu sangat menguntungkan. Kenapa demikian? Karena dapat dipertanggungjawabkan. Terus pertanian dapat menghasilkan keuntungan dalam meningkatkan produksi yang cukup dan stabil. Yang kedua yaitu berwawasan ekologi. Sistem pertanian berwawasan ekologi merupakan di mana sistem yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap tekanan dan gangguan. Terus yang ketiga yaitu berkeadilan sosial, di mana sistem pertanian yang menjamin terjadinya keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal, informasi, dan pasar, serta tidak membedakan status sosial, agama, gender, atau kelompok etnis. Terus yang keempat yaitu manusiawi dan menghargai budaya lokal, di mana sistem pertanian ini yang menghormati eksistensi dan memperlakukan dengan bijak semua makhluk hidup. Dalam mengembangkan pertanian tidak melepaskan dari konteks budaya lokal dan menghargai tantangan nilai, spirit dan pengetahuan lokal. Terus yang kelima yaitu mampu beradaptasi, di mana mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kondisi, atau perubahan seperti pertumbuhan populasi, tantangan baru, dan perubahan konstelasi pasar. Selanjutnya yaitu terdapat 3 konsep pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi, terus yang kedua yaitu dimensi sosial, terus yang ketiga yaitu dimensi lingkungan. Di mana yang pertama dimensi ekonomi ini berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran, mendapatkan dan dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dan memperoleh pendapatan tersebut. Terus yang kedua yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial ini merupakan orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu terjadinya konflik sosial dan keragaman budaya serta modal sosiologi kebudayaan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap suku minoritas. Terus yang ketiga yaitu dimensi lingkungan, di mana dimensi lingkungan ini dalam menekankan kebutuhan akan stabilitas ekonomi, ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Selanjutnya yaitu kegiatan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengendalian hama terpadu atau PHT. Terus yang kedua yaitu konservasi tanah. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas air. Terus yang keempat tanaman pelindung. Yang kelima yaitu diversifikasi tanaman. Yang keenam pengelolaan nutrisi tanaman serta agroforestry atau wanatani. Di mana yang pertama yaitu pengendalian hama terpadu, merupakan pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama
agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang merugikan, dan cara-cara yang aman bagi lingkungan dan kehidupan dan makhluk hidup. Terus yang kedua yaitu konservasi tanah, di mana konservasi tanah ini dapat diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan sesuai dengan kemampuan tanah tersebut, dan memperlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan dalam berfungsi secara berkelanjutan. Kegiatan konservasi tanah ini diantaranya yaitu dengan menggunakan sengkedan atau terasering pada lahan miring untuk mencegah terjadinya erosi, melakukan reboisasi atau penanaman kembali lahan yang sudah gundul atau kritis, melakukan pergiliran tanaman dan penanaman tanaman. Terus yang ketiga yaitu menjaga kualitas air, di mana menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitasnya pada kondisi alamiahnya merupakan hal yang mutlak dalam pertanian. Terus yang keempat yaitu tanaman pelindung, di mana tanaman pelindung ini penanaman tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen tanaman sayuran atau sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Selanjutnya yaitu kelima, diversifikasi tanah, mana diversifikasi tanah ini merupakan teknik penanaman atau pemeliharaan lebih dari satu jenis tanaman dalam satu rel lahan pertanian. Selanjutnya yaitu keenam, pengelolaan nutrisi tanaman. Pengelolaan nutrisi tanaman ini diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Selanjutnya yaitu ketujuh, agroforestry atau wana tani, di mana agroforestry ini merupakan sistem tata guna lahan usaha tani yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.